Di tengah kuatnya arus mengejar prestasi, masih ada anak-anak yang minder. Masih banyak anak-anak yang tidak percaya diri dan tidak berani tampil. Mereka ini merasa tidak percaya diri, cenderung bersikap pendiam, dan hanya bisa mengagumi teman-temannya yang hebat. Saudara-saudari, kepercayaan diri memang tidak bisa diajarkan. Mendorong anak-anak yang minder untuk berani bicara sangatlah sulit. Meminta mereka untuk langsung tampil di depan umum, apalagi hanya akan membuat mereka merasa malu. Kita harus sangat berhati-hati kalau berhadapan dengan anak-anak yang merasa rendah diri dalam pergaulan. Kita tidak tahu kerapuhan jiwa mereka yang seringkali dipicu oleh pengalaman tertentu di dalam keluarga. Ibarat memegang benda yang pecah belah, sekali menjatuhkan, kita tidak bisa memperbaikinya. Mungkin masalahnya memang bukan pada diri mereka yang merasa rendah diri itu, tetapi pada orang-orang di sekitarnya yang seringkali kurang respek, kurang berhati-hati dalam bersikap. Dalam kebersamaan iman, respek terhadap orang yang lemah akan memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Dan buah karya Roh Kudus yang paling nyata ialah kesaksian dari bawah, dari kalangan mereka yang seringkali tidak diperhitungkan oleh orang. Seandainya semangat seperti ini merebak di dalam atau di antara kelompok-kelompok pelayanan kita, gereja akan benar-benar menjadi garam dunia. Injil hari ini menggambarkan situasi yang terjadi di awal karya Yesus. Yesus harus menyingkir ke Galilea dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Tetapi kepergiannya ke daerah itu ternyata justru menggenapi nubuat Yesaya tentang terang yang terbit di tengah bangsa yang diam dalam kegelapan. Kegelapanlah yang membutuhkan terang. Maka berita yang dimaklumkan Yesus adalah berita pengharapan yang dimulai dengan pertobatan, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan pesan ini memberi semangat baru kepada orang-orang yang mungkin pada waktu itu sudah kehilangan harapan karena terlalu lama ditindas oleh penjajah. Kepada orang-orang kecil di tepi danau Galilea itu, Yesus memanggil murid-murid yang pertama untuk menjadi rasul-rasulnya. Simon dan Andreas dipanggil oleh Yesus ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka diberi tujuan hidup yang baru karena mereka akan menjadi penjala manusia. Yakobus dan Yohanes dipanggil ketika mereka sedang membereskan jala bersama ayah mereka Zebedeus. Kesediaan murid-murid pertama ini untuk mengikuti Yesus tampaknya dipicu oleh karisma Yesus. Karisma yang begitu kuat karena Yesus menghargai apapun yang mereka miliki dan mereka kerjakan pada saat itu. Dan mereka diberi kesempatan untuk berperan lebih besar di dalam kerajaan Allah. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada keraguan dalam diri mereka karena yang ada hanya antusiasme dan kepercayaan pada panggilan Yesus. Saudara-saudari, memotivasi orang-orang yang kecil dan rendah diri adalah suatu seni tersendiri. Mereka ini seringkali diabaikan oleh banyak orang, maka diperlukan lebih dari sekadar kesabaran. Dibutuhkan iman dan hormat pada karya Tuhan dalam diri orang-orang yang lemah itu. Sayangnya, kepemimpinan di sekitar kita kadang-kadang justru dijalankan dengan kuasa, bukan karisma,
Ketika seorang pemimpin seharusnya menjadi pelayan bagi semua orang, tetapi dalam kenyataan seringkali justru pelayanan itu diwarnai dengan kuasa. Mereka yang mau terlibat dalam pelayanan gereja harus berhadapan dengan para pemimpin, tidak semua, tetapi yang cenderung menilai atau menyalahkan. Kalau begitu, lalu siapa yang bisa bertahan di dalam pelayanan? Suasana pelayanan yang didominasi oleh kuasa membuat umat beriman, apalagi yang kecil dan lemah, menjadi kehilangan motivasi untuk terlibat. Sekarang kita tahu dari siapa pertama-tama diharapkan pertobatan dalam seruan Yesus. Yesus mengharapkan pertobatan dari semua orang yang memimpin dan membimbing saudaranya. Yesus menunjukkan sendiri bagaimana caranya untuk memotivasi orang supaya berani bersaksi. Bagian dalam kitab Yesaya yang adalah bacaan pertama hari ini melukiskan munculnya sorak-sorai dan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itu muncul karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang. Terang itu melambangkan harapan yang baru, sebuah kesempatan untuk lepas dari kuk yang menekan dan gandar yang berat. Mungkin hidup kita juga terasa berat, terasa melelahkan. Maka kita membutuhkan kehadiran orang-orang yang bisa membawa semangat baru, yang justru membangkitkan daya juang dalam diri kita. Begitu juga pelayanan di masa kita sekarang ini lebih membutuhkan orang-orang yang bisa menyejukkan hati, yang mampu menghargai, apalagi memotivasi supaya orang-orang yang lemah berani bersaksi sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan mereka. Saudara-saudari, prestasi, kalau mau disebut demikian, dalam kebersamaan iman kita ialah manakala kita mampu memotivasi orang-orang yang rendah diri untuk berani bersaksi. Kita tidak usah menuntut keterlibatan dan menilai pelayanan dari siapapun. Kita tidak mau menggunakan kuasa, tetapi karisma yang ada dalam diri kita, yang merupakan sikap yang respek terhadap karya Roh Kudus dalam diri setiap orang. Marilah kita menyambut apapun bentuk partisipasi orang lain di dalam kebersamaan pelayanan kita. Kalau suatu saat kegiatan pelayanan kita itu mungkin terasa melelahkan, itu tandanya bahwa kita mulai saling menilai dan menuntut. Mari kita ingat bahwa panggilan Yesus adalah panggilan yang membebaskan orang-orang yang tertindas, supaya mereka berani bersaksi dari bawah, artinya dari kemampuan masing-masing.